Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang menjaga langkahmu? Entah itu dalam bentuk firasat halus, dorongan batin, atau sekadar perasaan bahwa sebuah bahaya seakan dialihkan dari hidupmu tanpa kamu sadari. Banyak orang menganggap itu kebetulan, tapi para penjaga ilmu lama tahu satu hal yang jauh lebih dalam. Tidak ada yang benar-benar kebetulan ketika seseorang mulai disentuh oleh getaran perlindungan gaib. Ilmu pagar gaib bukan sekadar tameng yang melindungi raga. Ia adalah bahasa kuno yang menjembatani manusia dengan alam halus yang tak terlihat mata. Sebuah wilayah di mana energi, niat, dan kesadaran saling bertaut, membentuk dinding tak kasat mata yang memengaruhi apa yang datang dan apa yang menjauh dari kehidupan seseorang. Namun sebelum seseorang mampu membangun pagar gaib yang kokoh dan hidup, selalu ada satu langkah awal. Sebuah pintu yang harus dibuka dengan cara yang tidak pernah dijelaskan secara gamblang oleh para leluhur. Dalam perjalanan ini, aku tidak hanya akan membawamu menengok pengetahuan lama. Aku akan menuntunmu memasuki koridor rahasia yang sejak dulu disampaikan dengan bisikan, bukan dengan kata-kata. Kamu akan memahami mengapa beberapa orang tampak selalu aman meski berada di tengah situasi yang sama berbahayanya dengan orang lain. Kamu akan melihat bahwa pagar gaib bukan sekadar mantra atau ritual, melainkan cara pandang kepada realitas yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Sebelum kita masuk lebih jauh, aku ingin tahu satu hal darimu. Dari kota mana kamu menonton ini? Setiap kota menyimpan getaran sejarah, dan setiap getaran itu memengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan ilmu perlindungan. Jawabanmu akan membuat perjalanan ini terasa lebih nyata. Dalam video ini, kita akan menggali akar-akar kuno yang menjadikan ilmu pagar gaib sebagai salah satu pengetahuan paling dijaga dalam tradisi Nusantara. Kita akan menyelami pemahaman filosofisnya, membuka dasar energi yang menjadi fondasinya, dan menemukan langkah pertama yang wajib dilakukan siapapun yang ingin menapaki ilmu ini dengan benar. Aku tidak akan membocorkan semuanya sekarang, karena sebagian rahasia hanya akan mengungkap dirinya ketika kamu siap menerima. Namun satu hal pasti, setelah kamu memahami langkah pertamanya, cara pandangmu terhadap perlindungan spiritual tidak akan pernah sama lagi. Jika kita menelusuri jejak ilmu pagar gaib jauh ke belakang, kita akan menemukan bahwa konsep perlindungan halus bukanlah hal baru. Ia muncul dalam naskah-naskah tua, dalam doa yang dibisikkan para resi ketika fajar baru menyentuh bumi, dalam mantra yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebelum kata teknologi dikenal manusia, sebelum senjata dan tembok tercipta, manusia purba memahami satu hal penting. Alam gaib tidak pernah benar-benar diam. Suku-suku tua Nusantara menyebutnya Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan segala ciptaan. Dalam pandangan kuno, manusia tidak hidup sendirian. Ia hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk halus, energi yang tidak berbentuk, dan kekuatan kosmik yang mengalir mengikuti hukum yang tidak tertulis. Disinilah akar filosofi pagar gaib mulai terbentuk. Sebuah pemahaman bahwa perlindungan sejati tidak berasal dari kekuatan fisik, melainkan dari hubungan harmonis antara manusia dan alam halus. Jika kita menelisik lebih dalam, kita akan menemukan bahwa para leluhur tidak pernah menganggap pagar gaib sebagai sesuatu yang instan. Mereka mempelajarinya dengan penuh disiplin, melalui laku diam, tapa brata, dan pemurnian batin. Di India kuno, konsep serupa disebut kavaca, yakni perisai batin yang dibangun melalui mantra dan konsentrasi mendalam. Dalam tradisi Tibet, ada sistem perlindungan yang memadukan visualisasi, napas, dan energi halus untuk membentuk tameng spiritual. Bahkan di peradaban Mesir, para imam kuil menggunakan hieroglif tertentu sebagai kunci untuk mengaktifkan perlindungan astral. Namun, Nusantara memiliki cirinya sendiri yang unik,
Ilmu pagar bukan hanya berakar pada spiritualitas, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang energi alam. Para empu memahami bahwa setiap tempat memiliki getaran, setiap pohon menyimpan spirit penjaga, dan setiap manusia membawa cahaya batin yang bisa ditebalkan atau ditipiskan oleh perilakunya sendiri. Inilah mengapa ilmu pagar gaib tidak diberikan kepada sembarang orang. Ia bukan sekadar teknik, ia adalah tanggung jawab. Ada alasan mengapa ilmu ini lama disembunyikan. Pada masa dahulu, pengetahuan mengenai pagar gaib hanya diberikan kepada mereka yang dianggap siap secara mental, emosional, dan moral. Mereka percaya bahwa pagar yang diberikan kepada hati yang keruh hanya akan memperkeruh ruang halus di sekelilingnya. Banyak manuskrip tua mengisyaratkan bahwa pagar gaib bekerja seperti air. Jika wadahnya kotor, air pun akan membawa keruhannya semakin jauh. Ketika kolonialisme memasuki Nusantara, banyak pusat pengetahuan spiritual dihancurkan atau dipaksa diam. Para pemuka adat terpaksa menyembunyikan ajaran mereka agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengejar kekuasaan. Sekolah-sekolah kebatinan bergerak di bawah tanah, mengalir seperti sungai rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir murid terpilih. Dari sinilah mitos muncul bahwa ilmu pagar adalah ilmu gelap. Padahal kegelapan itu tidak pernah berasal dari ilmunya, melainkan dari hati orang yang memanipulasinya. Secara filosofis, pagar gaib berangkat dari satu konsep sederhana namun mendalam. Kesadaran adalah medan, dan medan itu dapat diperkuat. Dalam ajaran kuno, manusia bukan hanya tubuh dan pikiran. Ia adalah pusat energi yang berdenyut seperti matahari kecil. Ketika ia memahami dirinya, ketika ia mampu mengolah intensi dan menata batin, ia membangun lapisan-lapisan perlindungan yang bekerja tanpa harus diperintah. Pagar gaib bukan tentang memerintah energi luar, tetapi tentang mengatur harmonisasi energi dalam agar sejalan dengan ritme kosmos. Inilah alasan mengapa ilmu pagar gaib sering dianggap ilmu tinggi. Ia tidak terlihat, namun hasilnya nyata. Ia tidak keras, namun kuasanya menahan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan logika biasa. Dan di balik semua itu, ada satu kenyataan yang selalu dipegang oleh para leluhur. Langkah pertama dalam menapaki ilmu pagar gaib bukanlah mantra, bukan meditasi, dan bukan ritual. Langkah pertama itu sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang hanya dapat disentuh oleh orang-orang yang mau membuka mata batinnya pada kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Kita akan memasuki bagian itu sebentar lagi. Namun sebelum sampai ke inti ilmunya, penting untuk memahami bahwa apa yang kamu pelajari bukan sekadar pengetahuan. Ini adalah warisan. Warisan yang bertahan melewati kerajaan, peperangan, dan perubahan zaman. Warisan yang kembali terkuak ketika dunia modern kehilangan arah dan manusia mulai mencari perlindungan bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Saat kamu memahami konteks ini, kamu sudah mengambil satu langkah mendekati rahasia pagar gaib. Dan ketika kamu melangkah ke bagian berikutnya, kamu akan mulai melihat bahwa yang tersembunyi selalu menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang benar-benar siap. Bayangkan dirimu berdiri di tengah hening malam, tanpa suara apapun kecuali napasmu sendiri. Pada momen seperti itu, kamu bisa merasakan bahwa dunia tidak sepenuhnya kosong. Ada ruang-ruang halus yang bergetar di sekelilingmu. Ada lapisan-lapisan energi yang saling bertumpuk, saling mengisi, saling menolak. Para leluhur memahami bahwa pagar gaib bekerja bukan di dunia fisik, tetapi di lapisan energi itu. Namun sebelum seseorang membangun pagar, ia harus memahami satu kenyataan penting. Setiap manusia sudah memiliki perlindungan alami sejak lahir. Perlindungan itu disebut cahaya asal. Cahaya yang muncul dari inti kesadaran, yang tumbuh seiring pengalaman hidup, dan yang meredup ketika manusia lupa siapa dirinya. Ilmu pagar gaib
bukan tentang menciptakan perlindungan dari luar. Ia tentang menguatkan cahaya asal ini, menebalkan sinarnya, dan menstabilkan getarannya agar tidak mudah terganggu oleh energi yang lebih rendah. Maka langkah pertama bukanlah merapal kata-kata tertentu. Langkah pertama adalah kembali mengenali inti dirimu. Para guru tua sering menggambarkan inti ini seperti bara kecil yang tersembunyi di dalam dada. Bara yang tidak akan padam selama manusia masih hidup. Namun bara ini bisa tertutup abu jika seseorang terlalu lama terjebak dalam kecemasan, dendam, kemarahan, atau hidup tanpa arah. Ketika bara tertutup, cahaya asal melemah. Dan ketika cahaya melemah, pagar alami pun ikut melemah. Inilah alasan mengapa beberapa orang mudah sekali merasa diganggu energi negatif, sementara yang lain tampak selalu selamat meski tanpa ritual apapun. Yang membedakan bukan ilmunya, tapi keadaan batinnya. Untuk memahami ini, kamu perlu melihat dirimu bukan sebagai tubuh, tetapi sebagai medan energi yang senantiasa berubah. Ketika kamu merasa tenang, luas, dan jernih, medanmu memancar jauh. Ketika kamu marah atau takut, medanmu mengerut dan rapuh. Ini bukan sekadar konsep spiritual. Banyak tradisi kuno menyebutkan bahwa makhluk halus dan energi liar bergerak mencari medan yang lemah dan tidak stabil. Mereka tertarik pada kekacauan karena kekacauan memberi celah. Dan celah itu adalah lawan dari pagar gaib. Maka disinilah inti dari langkah pertama muncul. Sebelum mempelajari mantra atau teknik apapun, seseorang harus menata batinnya terlebih dahulu. Leluhur menyebutnya penyelarasan dalam. Penyelarasan ini bukan meditasi berat atau laku ekstrem. Ia dimulai dari kesadaran sederhana. Sadar pada napas. Sadar pada pikiran yang datang dan pergi. Sadar pada emosi yang muncul tanpa harus ditolak atau diikuti. Semakin seseorang mampu menyadari dirinya, semakin terang bara itu memancar. Dan ketika bara memancar, pagar alami menebal sendirinya. Namun ada rahasia kecil yang jarang diungkap guru zaman dulu. Cahaya asal tidak hanya dipengaruhi oleh batin, tetapi juga oleh cara seseorang berhubungan dengan alam. Para penjaga ilmu kuno mengatakan bahwa tanah, angin, dan cahaya matahari bukan sekadar elemen. Mereka adalah penopang energi manusia. Banyak yang tidak menyadari bahwa berdiri tanpa alas kaki di tanah selama beberapa menit bisa memperbaiki medan energi, atau bahwa menghirup udara pagi dapat mengangkat getaran batin. Hal-hal kecil ini menjadi fondasi awal sebelum seseorang melangkah ke latihan yang lebih dalam. Jadi ketika kamu bertanya apa langkah pertama dalam ilmu pagar gaib, jawabannya bukan teknik rumit atau rahasia besar. Langkah pertamanya adalah kembali pada dirimu, menjernihkan batinmu, menstabilkan energimu, dan mengenali cahaya asal yang sudah ada sejak kamu dilahirkan. Karena pagar gaib yang paling kuat bukanlah yang dibangun dari luar, tetapi yang lahir dari kesadaran yang kembali menyala. Ketika seseorang mulai memahami cahaya asal dan bagaimana ia membentuk perlindungan alami, ia memasuki gerbang berikutnya dalam ilmu pagar gaib. Pada tahap ini, pemahaman tentang diri berubah menjadi pemahaman tentang ruang halus di luar diri. Leluhur mengajarkan bahwa ruang tidak pernah benar-benar kosong. Setiap tempat memiliki jejak, setiap rumah menyimpan gema, setiap langkah yang kita ambil meninggalkan bekas yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh mereka yang peka. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira pagar gaib adalah dinding energi yang dibangun seperti tembok yang mengitari tubuh. Padahal pagar itu bekerja lebih mirip seperti pusaran yang menata ulang arus energi di sekeliling seseorang. Ketika arus itu stabil, segala gangguan yang tidak selaras akan terlempar keluar. Ketika arusnya kacau, energi liar mudah menemukan celah untuk masuk.
Dan celah ini sering kali terbentuk oleh satu hal sederhana, getaran batin yang tidak selaras dengan ruang di sekitarnya. Para ahli kebatinan dulu memahami prinsip ini dengan sangat halus. Mereka berkata bahwa pagar gaib sebenarnya bukan untuk menolak, tetapi untuk menyelaraskan. Ketika seseorang selaras dengan dirinya dan selaras dengan alam, gangguan tidak punya tempat untuk menempel. Ibarat air jernih yang mengalir tanpa hambatan, tanpa genangan, tanpa kekeruhan, tanpa bau. Energi negatif hanya bisa bertahan di tempat yang menggenang secara batin maupun pikiran. Dalam banyak cerita kuno, ada gambaran tentang orang-orang yang tampak kebal dari gangguan halus. Mereka tidak selalu kuat secara fisik, tidak selalu berwibawa, dan tidak selalu melakukan ritual tertentu. Namun ada satu hal yang sama pada mereka. Hati yang tenang dan batin yang bersih membuat energi mereka tidak memberi ruang bagi sesuatu yang tidak selaras untuk bertahan. Keadaan batin ini bekerja seperti ladang cahaya yang terus memancar, bahkan ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Namun perjalanan memahami pagar gaib tidak berhenti pada penyelarasan batin saja. Ada lapisan lain yang lebih subtil, yang tidak bisa disentuh hanya dengan ketenangan. Lapisan ini disebut niat murni. Niat bukan sekadar keinginan. Niat adalah arah energi. Ketika niat seseorang jernih, energi yang mengalir keluar dari dirinya bergerak dalam garis yang lurus dan stabil. Ketika niatnya bercabang atau bercampur dengan ambisi, energi itu menjadi kacau dan melemah. Inilah salah satu alasan mengapa pagar gaib tidak bekerja maksimal bagi mereka yang mempelajarinya untuk pamer, untuk menakut-nakuti, atau sekadar untuk merasa lebih hebat dari orang lain. Niat murni bekerja seperti inti kompas dalam dunia halus. Ia menentukan kemana energi seseorang bergerak dan bagaimana energi itu kembali kepadanya. Jika niatnya adalah menjaga diri dan tidak mengganggu siapapun, pagar gaibnya akan bekerja dengan lembut namun sangat kuat. Jika niatnya mencampur adukan perlindungan dengan keinginan untuk menguasai, pagar itu justru akan melemah dari dalam. Energi tidak bisa dibohongi. Alam halus membaca getaran dengan jauh lebih jujur daripada kata-kata manusia. Pada tahap ini, kita juga perlu memahami tentang resonansi diri. Resonansi adalah gelombang batin yang memancarkan karakter seseorang. Jika seseorang mudah tersulut emosi, mudah takut, atau sering memendam kekesalan, resonansinya akan menjadi patah-patah. Energi seperti ini memanggil hal-hal yang serupa. Namun ketika seseorang mampu menjaga resonansinya tetap tenang, tidak reaktif, dan bersandar pada kejelasan hati, ia sedang membentuk pagar yang tidak terlihat namun sangat nyata. Ada satu rahasia kecil yang sering diucapkan para guru tua. Pagar gaib terbaik bukan yang paling keras, melainkan yang paling jernih. Kekerasan menarik kekerasan. Kejernihan menarik ketenangan. Inilah alasan banyak pengamal ilmu tinggi justru tampak sangat lembut. Mereka tidak mengusir gangguan dengan marah. Mereka menatap batin hingga energi yang tidak selaras pergi dengan sendirinya karena tidak menemukan tempat untuk menetap. Penting pula untuk dipahami bahwa pagar gaib bukan hanya pelindung, tetapi juga penyaring. Ia menyaring apa yang boleh masuk ke dalam medan pribadi dan apa yang harus tetap di luar. Misalnya, ada orang yang mudah sekali menyerap emosi orang lain. Tanpa sadar, ia membawa pulang kemarahan teman, kesedihan pasangan, atau kekhawatiran keluarga. Ini terjadi karena pagar alaminya tipis. Ketika pagar menguat, seseorang tetap bisa peduli tanpa harus ikut tenggelam. Ia bisa hadir tanpa harus menyerap semua getaran yang lewat. Lapisan terdalam dari pemahaman ini adalah kesadaran bahwa pagar gaib bukan sesuatu yang berdiri di luar diri. Ia bukan tameng yang kita pegang, bukan dinding yang kita bangun. Ia adalah perpanjangan dari kesadaran itu sendiri. Ketika kesadaran melebar, pagar melebar. Ketika kesadaran mengerut, pagar ikut mengerut. Oleh karena itu, inti dari semua ajaran ini kembali pada satu hal: kenali dirimu.
Karena siapapun yang mengenali dirinya akan mengenali cahaya asalnya. Dan siapapun yang mengenali cahayanya tidak akan mudah disentuh oleh bayangan apapun. Jika kamu siap, kita akan memasuki tahap berikutnya. Bagian yang mulai berbicara tentang bagaimana semua ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dipahami di dalam pikiran. Ketika seseorang telah memahami cahaya asal, penyelarasan batin, dan resonansi diri, tahap berikutnya adalah mengubah pengetahuan itu menjadi laku yang benar-benar hidup di dalam dirinya. Dalam tradisi hikmah Nusantara yang berakar pada spiritualitas Islam, amalan pagar gaib tidak dilakukan dengan ritual rumit atau gerakan fisik tertentu. Semua kekuatan sejatinya lahir dari hati, dari kesadaran, dan dari hubungan halus antara manusia dengan sumber cahaya ilahi. Para wali dan tabib tua memahami bahwa perlindungan tertinggi hadir bukan dari luar, melainkan dari dalam diri yang tertata. Pertama adalah kesadaran tauhid di dalam batin. Ini bukan bacaan lisan. Ini adalah pengakuan terdalam bahwa tidak ada kekuatan selain Allah. Pengakuan ini tidak diucapkan keras, tetapi dibiarkan bergetar di inti hati. Ketika batin benar-benar kembali pada keesaan, medan energi seseorang menjadi jernih dan tegak. Dalam kebatinan tasawuf, keadaan ini disebut tahlil batin, zikir tanpa suara yang membuat cahaya asal bersinar lebih kuat. Dalam keadaan seperti ini, pagar halus terbentuk dengan sendirinya, tanpa perlu perintah apapun. Kedua adalah muraqabah, penjagaan kalbu. Muraqabah tidak memerlukan gerakan tubuh. Muraqabah adalah keadaan batin di mana seseorang merasa diawasi oleh Yang Maha Menjaga, tidak dengan takut, tetapi dengan rasa teduh. Ketika hati merasa dilihat, digenggam, dan dijaga, ruang batin menjadi stabil. Inilah keadaan eling yang diajarkan leluhur. Ketika seseorang eling, energi liar tidak dapat mendekat, lupa membuka pintu, dan ingat menutupnya kembali. Ketiga adalah gelombang ketenangan melalui shalawat batin. Shalawat tidak harus diucapkan keras. Bahkan shalawat para wali lebih sering berupa aliran rasa hormat, cinta, dan ketundukan dalam hati. Frekuensinya lembut, resonansinya menenangkan. Ketika shalawat dihadirkan tanpa suara, bahkan tanpa kata-kata lengkap, hanya dengan getaran hormat kepada pembawa cahaya, medan energi menjadi sangat stabil. Para guru tua tahu bahwa hati yang penuh hormat memancarkan perlindungan alami. Keempat adalah pembersihan ruang dengan bacaan suci secara halus. Tidak perlu bergerak mengelilingi ruangan. Cukup duduk atau diam di satu tempat dan membiarkan ayat suci mengalir di dalam batin. Ayat kursi adalah yang paling sering digunakan. Namun inti kekuatannya bukan pada lantang suara, melainkan pada kejernihan niat saat menghadirkannya. Ketika ayat suci mengalir di hati, ruang ikut tertata, energi berat mulai mereda, dan pagar gaib rumah menjadi lebih utuh tanpa perlu menyalakan apapun atau berpindah tempat. Kelima adalah akhlak sebagai perisai tertinggi. Para ahli hikmah sepakat bahwa tak ada pagar yang lebih kuat daripada hati yang baik. Seseorang yang jujur, tidak menyakiti, tidak menipu, tidak mengumbar kebencian, dan menjaga pergaulan batinnya, akan membawa cahayanya sendiri sebagai benteng. Energi gelap tidak mampu melekat pada hati yang bersih. Akhlak bekerja sebagai pagar yang paling dalam, paling sulit ditembus, dan paling langgeng. Keenam adalah penyerahan total tanpa gerakan. Dalam tradisi para sufi, terdapat keadaan di mana seseorang menyerahkan seluruh batinnya kepada Allah tanpa menggerakkan tubuh sedikit pun. Penyerahan ini bukan posisi fisik, tetapi kondisi batin. Ketika hati benar-benar merendah, bukan dengan tubuh tetapi dengan kesadaran, seluruh beban batin jatuh, larut, dan dibersihkan. Cahaya asal menjadi terang, dan pagar seseorang diperbaharui secara halus dari dalam. Semua amalan ini tidak membutuhkan tubuh, tidak butuh posisi tertentu, tidak butuh arah tertentu. Karena kekuatannya memang tidak berada pada gerak,
Ia berada pada kejernihan batin, kemurnian niat, dan hubungan halus antara hati manusia dan sumber cahaya ilahi. Inilah inti dari pagar gaib dalam tradisi Islam Nusantara. Lembut, sederhana, tetapi sangat kuat menata medan energi seseorang. Pada akhirnya, pagar gaib yang paling kuat bukan berasal dari lafaz panjang atau ritual yang rumit, tetapi dari hati yang terpaut kepada Yang Maha Menjaga. Ketika seseorang kembali menegakkan keesaan di dalam batinnya, menjaga niatnya tetap bersih, dan hidup dalam kesadaran bahwa dirinya selalu berada dalam pengawasan ilahi, perlindungan itu hadir tanpa harus diminta. Amalan yang lembut, zikir hati yang tersembunyi, serta akhlak yang dijaga dengan sungguh-sungguh menjadi fondasi pagar yang tidak terlihat namun sangat nyata. Semakin dekat hati kepada cahaya, semakin jauh segala kegelapan dari diri seseorang. Dan pada titik inilah seseorang memahami bahwa perlindungan spiritual bukan sesuatu yang diciptakan, tetapi sesuatu yang disingkapkan ketika hati kembali kepada Tuhannya. Semoga hatimu selalu dijaga, langkahmu selalu dibimbing, dan cahayamu selalu ditinggikan.